Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya atas nama Maulana Ismail, Muhammad Iqbal Fadilah, dan Gilang Nurjana ingin mempresentasikan hasil proyek kita yang bertemakan sistem informasi perpustakaan otomatis, solusi modern untuk manajemen perpustakaan. Latar belakang dari proyek ini, perpustakaan sebagai pusat pengetahuan menghadapi tantangan summatif di era digital. Sistem manual seringkali lambat dan rekan kesalahan. Otomatisasi adalah kunci. Selanjutnya ada kendala tradisional, juga pencarian dan pengolahan koleksi yang memakan waktu dan kurang efisien. Selanjutnya otomasi teknologi, pemanfaatan teknologi untuk mengotomasikan proses inti perpustakaan. Selanjutnya kebutuhan modern, efisiensi operasional dan akses informasi yang cepat bagi pengguna dan staf. Selanjutnya ada peningkatan layanan, yaitu meningkatkan kualitas layanan dan mengelola data secara menyeluruh. Selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini ada identifikasi tantangan utama dalam manajemen perpustakaan yang memerlukan solusi otomasi yang komprehensif. Yang pertama ada pencarian dan peminjaman, optimalisasi proses agar lebih efisien dan cepat. Selanjutnya ada pengolahan data, integrasi data, koleksi dan pengguna untuk akurasi. Selanjutnya beban kerja staf, mengurangi pekerjaan manual yang berulang dan rentan kesalahan. Selanjutnya ada keamanan data, meningkatkan keamanan dan akurasi informasi perpustakaan. Selanjutnya ada tujuan untuk membangun sistem tidak hanya efisien tetapi juga meningkatkan pengalaman pengguna dan staf. Yang pertama ada membangun sistem terotomasi, yaitu menciptakan sistem informasi perpustakaan yang modern, terotomasi penuh dan terintegrasi secara mulus. Yang kedua ada mempermudah akses, memfasilitasi pencarian dan peminjaman koleksi yang cepat dan mudah bagi setiap pengguna, meningkatkan efisiensi staf, menyediakan alat efisien untuk staf dalam pengolahan data dan personal perpustakaan. Yang keempat ada menjamin akurasi data, memastikan keamanan dan konsistensi data perpustakaan melalui sistem yang andal. Selanjutnya ada landasan teori, yaitu memahami prinsip-prinsip dasar otomasi perpustakaan dan teknologi yang mendasarinya. Yang pertama otomasi perpustakaan, penggunaan teknologi untuk mengoptimasi proses inti. Yang selanjutnya fungsi utama katalogisasi, regulasi akuisisi, kontrol serial, opak online, publik akses katalog. Selanjutnya ada sistem terintegrasi, contoh SLIP, Sinalayan, Library Management System sebagai ILS open source populer di Indonesia. Selanjutnya ada manfaat menghemat waktu, meningkat akurasi dan kemudahan akses informasi bagi semua. Selanjutnya ada analisis sistem. Di sini kita membedah kebutuhan kendala sistem yang ada untuk merancang solusi yang tepat. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan pengguna. Pustakawan, anggota, dan administrator memiliki kebutuhan yang berbeda dan spesifik. Solusi berbasis web, pengembangan sistem dengan database terpusat dan antarmuka yang ramah pengguna. Selanjutnya analisis proses utama, input data buku, pencarian katalog, peminjaman dan pengembalian serta laporan stok. Selanjutnya mengatasi kendala manual, pencatatan manual yang lambat dan rentan terhadap kesalahan manusiawi. Selanjutnya di sini ada perancangan sistem, yaitu mengubah hasil analisa menjadi cetak biru sistem yang terus struktur dan fungsional. Diagram UCAS memvisualisasikan interaksi antara pengguna pustakawan, anggota, dan sistem. Struktur database, perancangan tabel untuk buku, anggota, transaksi peminjaman dan pengembalian, fitur pencarian cepat, notifikasi dan manajemen koleksi digital. Desain antarmuka, yaitu desain yang modern responsif untuk memastikan kemudahan akses. Di sini implementasi, yaitu ada mewujudkan rancangan sistem menjadi produk yang berfungsi penuh siap untuk digunakan. Platform web yang digunakan menggunakan teknologi PHP dan MySQL untuk fondasi yang kokoh seperti SLIMS. Selanjutnya integrasi barcode mempercepat proses peminjaman, pengembalian dan pemindaian barcode.
Pelatihan staf memberikan pelatihan kepada staf perpustakaan untuk penggunaan sistem. Selanjutnya, pengujian awal melakukan pengujian dengan data koleksi dan pengguna nyata untuk validasi. Selanjutnya ada pengujian, yaitu memastikan sistem berfungsi dengan benar, aman, dan responsif sesuai harapan. Yang pertama, uji fungsional, memastikan semua fitur seperti pencarian dan transaksi bekerja dengan baik. Selanjutnya ada uji keamanan, melindungi data pengguna dan koleksi dari akses tidak sah dan potensi ancaman. Uji kecepatan, memastikan sistem memberikan respon yang cepat dan stabil di bawah beban. Selanjutnya umpan balik pengguna, yaitu mengumpulkan masukan untuk memastikan sistem memenuhi harapan pengguna. Kesimpulan dan saran di sini ada sistem informasi perpustakaan otomatis adalah langkah yang maju dan signifikan, namun mengemban berkelanjutan sangat penting. Kesimpulannya, meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan pustaka secara drastis. Integrasi barcode dan database terpusat adalah kunci pengelolaan yang efektif. Selanjutnya ada saran, yaitu pengembangan fitur mobile dan integrasi dengan sumber digital transaksional untuk memperluas jangkauan. Selanjutnya pelatihan berkelanjutan dan evaluasi sistem berkala untuk adaptasi dan peningkatan. Selanjutnya untuk hasil dari projectnya, di sini ada halaman login. Di sini ada kita bisa memasukkan email dan password. Bisa juga untuk registrasi akun baru. Di sini ada halaman dashboard, yaitu ada total buku, total anggota, ada peminjaman aktif dan pengembalian harian. Di sini ada aktivitas terbaru, buku dipinjam dan buku tersedia. Di sini ada tanggal untuk menyesuaikan. Di sini ada quick action, yaitu action cepat, ya. Ada tambah buku, peminjaman, tambah anggota, dan pengembalian. Selanjutnya ada manajemen buku. Di sini ada beberapa buku, ya, termasuk dari judul, pengarang, penerbit, tahun, kategori, stok, QR kode, offer, dan aksi. Di sini ada tambah buku, masukkan cover buku juga. Selanjutnya ada lihat buku atau view buku. Di sini ada QR code, bisa di-download juga. Ada preview card juga. Di sini ada edit juga. Selanjutnya tambah anggota. Tambah anggota juga sama. Di sini ada QR code, namun belum tersedia. Ya, ada tombol aksi, yaitu view, edit, cetak kartu, dan hapus. Untuk peminjaman, di sini ada daftar peminjaman beserta dengan dendanya. Untuk peminjaman baru juga ada. Di sini kita bisa scan barcode dengan mulai scan QR code buku juga untuk mempercepat peminjaman. Di sini juga bisa manual input dengan masukkan nama atau NIS. Selanjutnya ada pengembalian. Di sini ada daftar pengembalian dengan beberapa kategori. Di sini juga ada tombol untuk mengakses proses pengembalian. Selanjutnya ada menu laporan, yaitu bisa laporan anggota, laporan buku, peminjaman aktif, data kembalian, dan data denda. Untuk laporannya seperti ini, kita bisa memilih laporan anggota, yaitu ekspor PDF juga. Dan sini sudah terdownload. Selanjutnya untuk manajemen user, yaitu untuk mengedit akun-akun yang telah ditambahkan dan juga bisa menambahkan akun. Di sini ada tombol lihat akun, edit akun, download card, dan tombol hapus. Di sini ada tombol logout. Sekian dari saya, kelompok
keempat Maulana Ismail. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.